Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya akan kembali bicara soal program makan bergizi gratis. Kalau saya kembali mengkritik, ini bukan karena saya tidak setuju pemerintah memberi makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia. Buat saya itu gagasan yang mulia. Tapi saya juga harus menyatakan, program ini sejauh ini bisa dibilang gagal, berantakan, dan membahayakan. Lihat saja berita-berita mengenai MBG yang terus hadir di media sosial. Dari soal makanan basi, roti expired, roti berjamur dan berbelatung, dapur MBG yang berada di dekat kandang sapi, dapur kotor, kualitas paket yang runyam, korupsi, pemegang izin dapur yang dipaksa membayar ratusan juta rupiah, markup keuangan, gaya hidup mewah pemilik izin dapur, dan seterusnya dan seterusnya. Program MBG yang semula dielu-elukan kini menjadi bahan tertawaan dan caci maki. Yang mengabarkan keburukan MBG adalah para netizen di berbagai daerah. Isinya ya betul-betul memalukan. Kesan yang timbul Indonesia betul-betul tidak mampu menjalankan sebuah program yang sudah sukses dilakukan di banyak negara lain. Tentu saja tidak semua program MBG di Indonesia gagal. Tentu saja ada yang bisa berlangsung sesuai dengan rencana. Tapi di saat yang sama kita juga menyaksikan banyak kasus yang menunjukkan betapa serampangannya pelaksanaan program yang dilakukan terutama oleh para free rider yang melihat program ini sebagai sarana perampokan uang rakyat. Padahal sudah lebih dari 100 triliun rupiah digelontorkan. Indonesia tidak sendirian menerapkan MBG. Program makan gratis sudah dilakukan di banyak negara, termasuk Brasil, India, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Bentuknya memang bisa beragam, tapi itu bisa kok dilakukan tanpa menimbulkan kekacauan seperti yang sekarang menimpa MBG Indonesia. Artinya ini bukan eksperimen, ini kebijakan yang sudah teruji. Coba kita lihat Brasil. Mereka punya program bernama National School Feeding Program. Program ini juga menjangkau puluhan juta anak. Tapi mereka menggunakan pendekatan yang beda dari Indonesia. Di sana bahan makanan diambil dari petani lokal dan komunitas ikut mengawasi. Hasilnya, gizi anak membaik dan ekonomi lokal ikut bergerak. Pelajaran pentingnya, program ini bukan hanya soal makanan, tapi juga soal ekosistem. Di Amerika Serikat ada National School Lunch Program. Di sana tidak semua anak dapat makanan bergizi gratis. Program ini diarahkan pada keluarga berpenghasilan rendah dengan sistem verifikasi ketat. Standar gizi sangat dijaga, serta ada audit dan regulasi ketat. Dari negara-negara lain juga kita bisa lihat program MBG sebenarnya sangat bisa jalan. Semua negara yang sukses punya satu kesamaan, sistemnya serius. Dan kalau ada negara-negara yang gagal, biasanya punya masalah serupa, pengawasan lemah, korupsi, sehingga kualitas yang tidak terjaga. Semakin besar program, semakin kompleks, semakin sulit dikontrol. Jadi pertanyaan sekarang bukan apakah Indonesia bisa meniru negara lain, tapi apakah Indonesia siap menjalankan sistemnya dengan disiplin yang sama? Karena program ini bukan soal ide, tapi soal eksekusi. Kenapa kebijakan yang sama bisa berhasil di satu negara tapi gagal di Indonesia? Kita melihat negara lain berhasil, lalu kita begitu meniru programnya. Tapi yang kita tiru sering hanya bentuknya, namanya, desain luarnya. Kita lupa bahwa keberhasilan mereka bukan hanya karena programnya, tapi karena sistem yang menopangnya. Jadi bisa dibilang kebijakan MBG bagus di atas kertas, tapi gagal hampir total di lapangan. Ini sebenarnya adalah program yang diidam-idamkan Pak Prabowo. Tapi maaf, anak-anak buahnya tampak tak punya kapasitas memadai. Bukannya belajar dulu dan mempersiapkan diri dulu secara matang, mereka justru begitu saja meluncurkan MBG. Bisa dibilang kita ini terlalu fokus pada peluncuran dan kurang memberi perhatian pada pengembangan dan pemeliharaan. Ini menarik. Di Indonesia kita sangat kuat dalam meluncurkan program, tapi sering lemah dalam menjaga konsistensi pelaksanaan. Padahal, kebijakan publik bukanlah soal launching, tapi soal menjaga kualitas setiap hari. Di banyak negara maju, kebijakan dievaluasi secara rutin, kegagalan diakui, perbaikan dilakukan. Di Indonesia, kadang kritik dianggap serangan, kegagalan ditutupi, evaluasi tidak transparan. Akibatnya, kesalahan yang sama terus berulang. Ada kesan peluncuran MBG dulu cenderung dipercepat secara politik, sementara kesiapan sistemnya belum sepenuhnya matang. Kalau kita lihat secara objektif, ada beberapa tanda. MBG dimulai dengan cara terlalu cepat.
langsung menarget puluhan juta penerima. Padahal biasanya program publik dimulai dari pilot kecil. MBG diluncurkan secara nasional di saat infrastruktur belum merata. Dapur, distribusi, standar gizi belum seragam. Mekanisme pengawasan masih dikembangkan. Sistem kontrol belum sepenuhnya dirancang. Ini menunjukkan desain ada, tapi sistem belum sepenuhnya siap diuji dalam skala penuh. Seharusnya ini kan dilakukan secara bertahap. Indonesia justru melakukan lompatan, tapi ketika pijakan kaki, ketika membumi tak kuat, yang ada adalah terlempar sembarangan. Idealnya, mula-mula pilot kecil, evaluasi, perbaikan, baru scaling up. Yang terjadi dengan MBG adalah langsung lompat ke skala besar. Akibatnya risiko berlangsung besar sehingga kesalahan langsung sistemik. Kita harus ingat, dalam kebijakan publik, kesalahan terbesar sebenarnya bukan meluncurkan program terlalu cepat, tapi gagal memperbaikinya dengan cepat setelah masalah muncul. MBG sudah berjalan 1 tahun. Pertanyaan sekarang, apakah program ini harus dihentikan atau justru diperbaiki? Mari kita mulai dari posisi yang paling keras. Ada yang berpendapat program ini sebaiknya dihentikan. Kenapa? Pertama, biayanya sangat mahal. Ratusan triliun rupiah per tahun bukan angka kecil. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi beban fiskal jangka panjang. Kedua, risiko korupsi. Programnya besar, distribusinya luas, aktornya banyak. Kombinasi semacam ini sangat rawan kebocoran. Ketiga, kesiapan sistem. Logistik belum merata, data belum akurat, pengawasan belum kuat. Dalam kondisi seperti ini, menghentikan program dianggap lebih aman daripada membiarkannya bocor. Saya sendiri berpendapat lain. Bagi saya, program ini harus dilanjutkan namun dengan perbaikan. Program ini tidak boleh dihentikan karena masalah yang ingin diselesaikan itu nyata. Anak-anak masih kekurangan gizi, ketimpangan akses masih tinggi, dan memang banyak keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan. Menghentikan program berarti menarik kembali bantuan dari mereka yang membutuhkan. Dan ini bukan sekedar kebijakan. Ini soal kehidupan nyata anak-anak. Dalam pandangan saya, posisi yang lebih realistis saat ini bukanlah menghentikan sementara atau melanjutkan begitu saja, melainkan memperbaiki. Mungkin perlu dihentikan sementara, tapi yang terpenting adalah mengevaluasi dan kemudian memperbaikinya. Menurut saya, MBG ini terlalu penting untuk dihentikan, tapi juga terlalu besar untuk diabaikan. Tapi pada saat yang sama, terlalu berisiko jika dibiarkan tanpa perbaikan serius. Pemerintah misalnya perlu menurunkan skala sementara. Ada baiknya fokus pada daerah prioritas dulu. Tak perlu buru-buru menerapkannya secara nasional penuh. Di daerah-daerah prioritas itu, terapkan sistem yang bisa menjamin keberlangsungan yang efektif. Bangun mekanisme yang menyebabkan hanya mereka yang membutuhkan yang berhak menerima MBG. Pemerintah perlu tegas memprioritaskan mereka yang datang dari kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah. Logistiknya pun harus terjaga. Jangan sampai misalnya makanan yang disantap pagi hari dimasak di tengah malam sebelumnya. Jangan sampai ada makanan basi atau tidak bergizi. Begitu juga harus ada transparansi total dalam pelaksanaannya. Publik harus bisa melihat anggaran, vendor, distribusi. Menghentikan program ini mungkin menyelesaikan masalah anggaran, tapi juga bisa menghentikan harapan. Sementara membiarkannya tanpa perbaikan bisa menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Jadi pilihan kita bukan sederhana, tapi jelas jika program ini ingin dilanjutkan, ia harus diperbaiki. Saya berharap Pak Presiden bersama orang-orangnya mau mendengar seruan banyak warga di Indonesia. MBG ini terlalu penting untuk dihentikan dan terlalu besar untuk diabaikan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.